Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Kiki Hardiansa Safitri. Saya merupakan dosen pengajar di Institut Teknologi Kesehatan Wiatausuda Samarinda. Dalam kesempatan ini, saya akan memperlihatkan penilaian diri dosen yang merupakan syarat atau syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen, di mana bidang pengajaran yang akan saya berikan untuk dilakukan pembuatan video ini adalah tentang mata kuliah keperawatan HIV/AIDS yang saya ampu. Saya akan memperlihatkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, interaksi mata kuliah yang berlangsung, dan asesmen yang berada pada mata kuliah ini. Mata kuliah keperawatan HIV/AIDS mempunyai beban SKS sebanyak 2 SKS dengan satu teori, satu SKS untuk teori, dan satu SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang tren isu, perilaku yang beresiko, tertular, menularkan HIV/AIDS, termasuk penggunaan nafza, narkotik, bahan adiksi, psikotropika, dan zat adiksi. Di sini kita akan belajar juga ya tentang pengkajian secara holistik keperawatan kepada pasien-pasien dengan terdiagnostik HIV/AIDS dalam tatanan klinik, dalam tatanan rumah sakit, dalam tantangan komunitas ya. Kemudian di sini juga kita akan melihat terkait prinsip hidup klien dengan ODA, pendekatan family center pada ODA, dan bagaimana tentang stigma pada ODA. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang prinsip komunikasi konseling pada pasien-pasien HIV/AIDS, di mana kita ketahui salah satu yang akan menekan prognosis buruk terkait masalah ini adalah penggunaan ARV, di mana penggunaan ARV ini harus mempunyai kesadaran yang kuat karena rentan sekali terjadi resistensi karena putus obat, sehingga konseling-konseling dilakukan adalah untuk menurunkan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan obat-obatan ARV yang tidak dilakukan dengan baik atau putus obat pada pasien. CPMK yang akan kita capai dalam mata kuliah ini akan melihat mahasiswa akan mampu melihat dan melakukan asuhan keperawatan dalam kasus HIV, di mana pasien atau klien yang menjadi target dalam asuhan keperawatan ini tidak hanya pasien dewasa, tapi juga anak-anak, ibu hamil, ya, yang akan menjadi target dari pelaksanaan asuhan keperawatan dalam tatanan non-klinik. Kemudian ada mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus HIV, baik secara sekunder, tersier, maupun secara primer. Kemudian dalam penggunaan dan pekerjaan kasus dan tugas kelompok, di sini akan ditunjang dengan integrasi hasil penelitian-penelitian yang ada dan mampu melakukan simulasi dan pengelolaan asuhan keperawatan pada kasus-kasus pasien HIV, ya, dan mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan. Materi pembelajaran yang akan ada dalam mata kuliah ini adalah ini terdiri dari 7 kali pertemuan tatap muka, ya, tatap maya, ya, yang merepresentatifkan satu SKS teori, di mana sekali pertemuan akan berlangsung selama 100 menit, di mana 2 kali 50 menit, yang akan membahas 7 topik. Topik pertama adalah mampu menganalisis epidemiologi global dan lokal. Kemudian topik yang pertemuan kedua, teori akan melihat menganalisis patofisiologi HIV dan menganalisis diagnostik pada pasien-pasien HIV, pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada pasien-pasien HIV, kemudian menganalisis kajian kelompok berisiko, ya, salah satunya adalah LGBT, terus kemudian ada PSK, kemudian petugas kesehatan, ya, kemudian penggunaan narkoba. Kemudian kita melihat ada simulasi dari tindakan universal precaution yang pada kesempatan sekali ini yang akan kita menjadi salah satu video yang kelanjutan untuk melihat interaksi saya dengan mahasiswa. Kemudian yang pertemuan keempat itu mampu mensimulasikan tadi sudah universal precaution, pertemuan kelima, 6, dan 7
Ini merupakan proyek akhir yang kita akan lakukan secara seminar internasional dengan menghadirkan beberapa pakar baik dalam maupun luar negeri, stakeholder-nya dari ITK Swetausaha Bahasa Samarinda, di mana setiap pembelajaran HIV saya membuat capaian akhir tidak hanya masalah ujian tertulis, tugas kelompok, tapi juga masalah sebuah proyek. Jadi kelas akan membuat sebuah proyek yang akan menjadi final project dari keperawatan HIV ini, yaitu mengadakan seminar keperawatan internasional untuk 2021 dengan stakeholder yang kita akan ajak untuk menjadi pemateri adalah salah satu penggiat dari HIV ya yang berasal dari NCKU ya dari Taiwan. Kemudian ada bahasan testing dari Nes Mahathir ya yang merupakan dosen luar yang penggiat dari aktivis dari HIV ya. Kemudian saya sendiri sebagai koordinator yang akan memberikan seminar ya, ceramah, kemudian tren isu terbaru tentang pendekatan pada remaja untuk menyikapi isu dysphoria gender ya. Kemudian ada 14 kali pertemuan, ini 14 kali pertemuan merupakan pertemuan praktikum ya, praktikum yang kita akan kemas dalam bentukan presentasi kelompok dengan tugas-tugas yang akan ada di RPS. Mahasiswa akan dibentuk beberapa kelompok sehingga kelompok akan membahas masing-masing topik ini menjadi kegiatan ya, small group diskusi, kemudian akan ada presentasi yang mungkin yang akan selanjutnya menjadi topik hangat yang akan dibahas oleh mahasiswa. 14 kali pertemuan ini terdiri dari pencegahan primer sekunder pada pasien HIV secara umum, kemudian pencegahan primer sekunder tersier pada pasien-pasien yang memang mendapatkan dari pengguna narkoba, asuhan keperawatan pada pasien HIV dengan IO atau infeksi opportunities ya. Kemudian ada aspek keperawatan anak dengan HIV, asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV positif ya sampai dengan ibu melahirkan dan ibu menyusui. Kemudian ada dasar-dasar konseling VCT yang akan kita berikan kepada pasien dan kemudian ada family center pendekatan family center pada ODA yang pada kelompok berisiko dan family support pasien pada pasien-pasien HIV AIDS. Kemudian pada pertemuan ke-8 ada penerapan prinsip ARV dalam program medikasi pasien HIV dan menganalisis stigma. Ada 2 kasus stigma yang kita akan analisis ya, yang bersumber dari media cetak, media elektronik yang sudah dipublikasikan ya dalam bentuk media, ya dalam bentuk berita yang kita akan bahas apa sebenarnya yang terjadi dan real kasus stigma yang ada di masyarakat. Kemudian pada pertemuan 11 adalah tentang studi kasus kelompok berisiko ya. Penjelasan terkait masalah tugas akan ada di RPS. Kemudian ada perawatan mortem atau perawatan jenazah pasien-pasien HIV, pengkajian psikososial pada pasien-pasien HIV, dan yang terakhir adalah pemutaran video edukasi. Ya, dosen pengajar pada mata kuliah ini terdiri saya sebagai koordinator, kemudian ada Nes Mahathir yang juga sebagai dosen tamu ya yang memang merupakan penggiat dan aktivis dari HIV. Pelaksanaan perkuliahan ya, ini tertuang di dalam RPS di mana nanti di dalam RPS ada CPMK ya, mampu melakukan asuhan keperawatan yang dia akan dibagi dengan sub CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah dengan indikator yang sudah disampaikan di dalam RPS dan materi pokok atau bahan kajian apa yang akan disampaikan di masing-masing pertemuan. Metode pembelajaran yang kami gunakan itu adalah metode pelajaran cooperative learning, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk berdiskusi ya, dan kemudian kita blend semua beberapa metode ini untuk mendapatkan hasil yang baik, di mana blend itu bisa terjadi dengan menggabungkan cooperative learning, kemudian menggabungkan dengan metode ceramah dan menggabungkan dengan small group diskusi ya. Penilaian ya seperti saya gambarkan di dalam materi perkuliahan tadi bahwa akan ada final project yang diangkat karena kebutuhan kita untuk melihat tren isu terbaru di dunia, di mana
di dunia tersebut rutin diadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah isu HIV yang ada di dunia ini. Dan final project yang kami akan angkut ya dan kita akan laksanakan adalah melakukan persiapan untuk seminar internasional ya dengan ring yang kita lakukan dengan narasumber atau speaker berasal dari NCKU Taiwan yang kita sudah dealkan. Kemudian kita sudah bentuk proposal sehingga tidak mengulur waktu untuk pelaksanaannya, dan pelaksanaannya dilakukan sedikit terlambat karena menyesuaikan dengan jadwal dari ITEKES. Kemudian waktu dan bobot itu akan disesuaikan ya, di mana 50% untuk teori dan 50% untuk praktikum. Sehingga 50% ini akan dibagi dalam 7 poin ya, di mana itu akan merepresentatifkan masing-masingnya ya sekitar 3 sampai 20% untuk teori. Untuk praktikum sekitar 3, masing-masing itu ada 3 sampai 6% dari total bobot keseluruhan ya. Untuk teori pertemuannya itu 1 kali 100 atau 2 kali 50 ya, karena 1 SKS digabung. Kemudian untuk praktikum itu ada 2, satu pertemuan itu 170 menit ya, yang akan dibagi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, presentasi, pembuatan tugas mandiri ya, kajian literatur ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi evaluasi yang dilakukan untuk teori non seminar itu dilakukan dengan tes tertulis. Yang kedua adalah untuk evaluasi dengan membuat proyek ya dalam pertemuan teori kelima, keenam, dan ketujuh ya, dilakukan proyek dengan seminar internasional yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa sebagai penyelenggara. Kemudian ada pembuatan tugas presentasi kelompok yang akan mempresentasikan dan mempresentatifkan terkait penilaian secara smart group diskusi ya, dan ini merupakan evaluasi saya di mana ada nilai paper dan tugas individu dari masing-masing mahasiswa. Kemudian ada tugas seminar dan kelompok dari mahasiswa tersebut, soft skill yang tidak kalah pentingnya ya, dan kemudian ada ujian kognitif secara tes tertulis ya, yang kita akan adakan ke mahasiswa dengan syarat 80% kehadiran untuk sebagai syarat untuk melakukan ujian. Kemudian di sini ada ujian lab yang dengan porsi 40% yang saya inovasikan dengan pengadaan final project seminar internasional kepada mahasiswa. Kriteria penilaian untuk final project ini adalah nilai didapatkan dari peer group mahasiswa dengan mempertimbangkan keaktifan, kemudian ide kreatif yang dimunculkan oleh mahasiswa, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik di dalam dan menjadi pemain kelompok yang bagus di dalam kerjasama dengan teman-temannya. Kemudian di sini kita akan melihat final project ini menjadi baik ketika berjalan dengan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Peserta yang datang itu telah diupayakan ya dengan persuasif dan kemudian data-data yang kita dapatkan dengan baik ya, sehingga acara itu 80% kehadiran sesuai dengan proposal yang diajukan itu mendapatkan nilai yang maksimal ya, minimal 80% ke atas ya, itu nilai yang kita berikan maksimal. Kemudian pengumpulan, jadi setiap project ketika ada materi yang diberikan oleh speaker itu akan disamerikan, dan summary tersebut akan dikasih di hari paling lambat H+1 setelah kegiatan. Kemudian terjadilah diskusi interaktif karena semua pembelajaran, perkuliahan, dan tugas-tugas itu telah dikumpulkan menjadi satu sehingga semua mahasiswa bisa mengakses tugas tersebut ya. Kemudian ada pelaporan ya, pelaporan dan perdokumentasi yang bagus ya menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan nilai yang baik ya.
dari presentasi sebanyak 40% untuk mengadakan proyek seminar. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah, terus kemudian metode apa yang saya pakai, materi apa, kemudian capaian pembelajarannya apa yang saya akan raih, dan kemudian jenis evaluasi, asesmen evaluasinya seperti apa, ya, dan bagaimana kriteria dalam penilaiannya sudah saya sampaikan. Berikut saya akan menyampaikan video untuk memperlihatkan interaksi antara saya dengan mahasiswa untuk memperlihatkan situasi akademik, ya, dialog interaktif, ya, antara pengajar dan pendidik. Mata kuliah yang akan saya kasih masih tetap tentang keperawatan HIV/AIDS dengan judul topik yang akan diangkat terkait kewaspadaan universal di rumah sakit. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, terlebih dan kurang saya minta keredaan untuk dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini kita sudah melakukan pertemuan untuk 5 kali tahap kelima tatap muka yang kita lakukan di mata kuliah HIV/AIDS. Ya, sebagai koordinator kemarin tim saya sudah masuk ya dengan beberapa penjelasan ya di mana kita bicara tentang virus HIV/AIDS. Sebelum saya masuk kepada penularan dan bagaimana kita memutus kontak ya, sebelum saya masuk ke dalam area yang saya mau jelaskan, saya mau evaluasi dulu apa yang Anda ketahui terkait pembelajaran kita masa lampau. Untuk yang saya mau evaluasi yang pertama adalah bagaimana sih caranya HIV itu bisa menular? Silakan teman-teman. Silakan. Jadi HIV/AIDS bisa menular melalui darah ke darah atau dari cairan vagina ke cairan vagina. Berarti ada media ya? Ya, kita sampaikan bahwa HIV/AIDS tidak bisa menular dengan dosil, tidak bisa menular dengan sesuatu yang droplet di udara, karena ada suatu kegiatan yang dilakukan sehingga ada transmisi dari virus dari yang punya virus kepada orang yang belum kena virus. Ya, kemarin ada syaratnya 3. Ya, ada penerima, ada lagi apa? Ada yang memberikan, ada sarana. Ya, yang menularkan ada sarananya. Jadi ada darah ke darah tadi temannya sampaikan, ada cairan vagina ke bagian tubuh penerima ya yang memang masuknya lewat darah juga ya, berarti ada luka. Baik, siapa saja yang berisiko bisa tertular virus HIV/AIDS? Teman-teman, siapa saja yang berisiko? Silakan. Baik, untuk jawabannya seperti PSK, seksual yang bebas, atau pengguna jarum suntik yang secara bergantian. Oke. Lalu bisa juga tenaga kesehatan yang dimana ketika memeriksa pasien jarumnya terkena, apalagi pasien tersebut mengidap HIV. Oke. Baik. Ada penjelasan tadi ya terkait kepada PSK. Berarti ada kegiatan yang bersifat seksual. Ya, di mana cairan vagina tadi masuk ke orang ya yang mempunyai luka di penisnya ketika melakukan hubungan seksual. Ya, kita sudah sampaikan kemarin bentuk media-media apa saja yang bisa menularkan itu. Yang kedua adalah penggunaan jarum suntik pada pengguna nafzar, ya, yang bergantian, di mana kalau sudah suntik masuk ke dalam darah kan, ya, dan kemudian ada di dalam spetnya, ada di dalam hidungnya atau di dalam tabung, ya, kemudian itu yang dimasukkan kepada orang yang berikutnya, sehingga kita tidak tahu yang menyebarkan virus itu siapa. Oke, yang ketiga, spotnya adalah tenaga kesehatan. Apakah tenaga kesehatan berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya negatif secara normal? Tidak, tapi ini beresiko. Artinya dari sekarang kita harus bisa memutus stigma tersebut. Kenapa? Kita sebagai nakes ternyata kita beresiko. Hati-hati. Semua yang ada di sini berarti beresiko. Oke? Nah, kita akan lihat itu yang kita belajar sekarang, bahwa bagaimana
penyebabnya adalah virus HIV, ya, virus HIV. Kemudian ada host. Host itu adalah petugas kesehatan yang punya luka di kulit, mukosanya tidak intak atau tidak bersih, ya. Kemudian ada reservoir. Dan ini adalah yang akan menerima atau bukan menerima, yang akan memberikan, bisa saja petugas yang akan memberikan, oke? Bisa saja pasien yang akan memberikan. Karena sekarang kita bicarakan masalah penularan infeksi, si reservoir tadi yang dari pasien itu ada, sudah disebutkan teman-temannya tadi, ada darah, ada cairan vagina, ada cairan cerebrospinal, ya. Jadi cairan dari cerebrospinal berarti artinya darah, cairan vagina, cairan cerebrospinal kok bisa masuk ke petugas kesehatan? Berarti berhubungan dengan pemberian obat, bisa pengambilan sampel, bisa, oke? Ya, artinya ini tidak berhubungan dengan kegiatan seksual. Berarti tindakan yang berhubungan dengan petugas kesehatan punya kegiatan intervensi yang ada di dalam rumah sakit. Oke, sampai sini bisa paham? Ya, bila ada yang nanti mau ditanyakan silahkan angkat tangan ya. Paparan tusukan jarum ke iris percikan darah ini adalah kegiatannya yang mentransfer virus tersebut dari reservoir ke host. Ya, jadi kalau darah, saya teteskan darah dengan sadar pasien HIV ke dalam tangan saya, kira-kira saya kena HIV Kak? Tidak. Belum tentu. Kenapa? Saya tidak punya Oke, ya, berarti artinya ada sesuatu yang harus membuat saya terluka dan harus ada sesuatu yang membuat virus itu masuk ke dalam luka saya. Ya, berarti artinya di mana? Tusukan jarum ke iris percikan darah. Percikan darah ketika nempel di tubuh kita tidak tahu bagian tubuh kita yang terluka yang mana. So, ada kemungkinan tinggi terkait ada delivery dari si virus tersebut. Oke, ya. Jadi itu yang kita akan lihat di mana ternyata kita masih bersyukur karakteristik virus ini ternyata nggak mudah hidup di luar inang. Ya, ada pasiennya HIV. Ketika dia pasien HIV itu tidak melakukan apa-apa, cairannya nggak keluar, ya dia nggak keluar. Ketika ada cairan keluar, anggaplah dia masturbasi, sperma yang keluar. Sperma itu ketika dia tidak diterima oleh vagina atau tidak diterima oleh luka, si HIV-nya pun mati dengan waktu yang bisa dikatakan sempit. Oke, ya. Ada bahasa dulu bisa bisa hamil karena berenang spermanya ditebar di mana-mana, akhirnya orang tersebut bisa hamil. Kira-kira masuk apa enggak itu? Iya. Karena sperma punya waktu ya untuk bisa hidup di luar inangnya. Sama dengan ini. Oke, malahan akan lebih parah lagi corona. Kenapa? Kemudahan untuk tertransfer, makanya ini kan jadi masalah berat ya saat ini. Kenapa? Transfernya mudah. Kalau HIV, transfernya susah. Oke, kedua-duanya sama-sama matikan. Ya, gitu. Nah, untuk HIV di luar tubuh suhu ruangan tetap hidup ya minimal 1 minggu, minimal, bisa maksimal bisa lebih. Kalau HIV itu di luar tubuh mati dalam 24 jam. Artinya apa? Kita masih bersyukur bahwa tidak mudah juga virus ini masuk kalau memang tidak ada caranya masuk ke tubuh orang yang akan terkena HIV dari berarti artinya orangnya sehat. Ya, berarti artinya kalau ada jatuh cinta dengan seseorang yang HIV positif, belum tentu akan ada jadi HIV positif juga kalau sesuatu itu bisa Anda kontrol. Makanya di luar negeri ada pernikahan antara dua orang yang mungkin saja salah satunya mengerti kalau pasangannya HIV, tapi dia cinta dan akhirnya menerima temannya, pasangan hidupnya, dan melakukan kontrol sehingga dia tidak tertular. Ya, jadi hilangkanlah stigma dari apa yang Anda pikirkan. Kalau saya dari petugas rumah sakit, apa yang dilakukan ini akan kita bahas. Ini adalah cairan-cairan. Ini adalah petugas kesehatan. Dia akan berpotensi. Jangankan nakes ya, petugas laboratorium. Oh
belah si anggaplah sesaria, pasien yang dioperasi belah, ada bisa belah, ya itu kan mempunyai resiko ya. Nah itu termasuk tadi dia ada terluka di sesuatu tempat sehingga darahnya bisa masuk ya ke bagian orang lain. Jadi darahnya ada nih, dia kita ada juga yang merasa itu darahnya keluar, nanti saya tertular. Ya kalau dia nggak ada media masuk, ya gimana cara tertular? Berarti artinya ketika operasi ada menjadi perawatan. Nah, untuk medical precaution itu adalah paling utama. Itulah menjadi tahanan. Jadi kalau kayak gini, apa yang harus kita hindari? Pertama, hindari menggunakan jarum suntik dengan tangan terbuka, misalnya pada pasien HIV/AIDS. Kalau untuk jarum suntik, bisa saja pasien tersebut kita tidak pakai, ya, untuk si jarum suntik. Tapi karena pasien HIV/AIDS, jadi kita harus waspada di sana. Oke, itu cara universal precaution yang bisa kita hindari. Berarti kalau selaput, berarti artinya dia ada sesuatu permukaan yang harus nanti memakai gunakan sarung tangan steril atau bersih, tergantung pada apa yang Anda lakukan. Kalau sistemnya kemudahan, bentuknya adalah steril. Oke, ya. Coba kita lanjutkan. Paparan kontak dengan membran mukosa yang buka atau keluas dengan tipis. Siapa yang bisa mengontrol Anda? Ketika ada pasien yang begitu, cara memutusnya ke Anda berarti Anda harus pakai universal precaution kembali. Ya, sarung tangan gunakan tergantung kepada situasi. Ya, kalau perawatan luka dipakai sarung tangan steril, kalau tidak perawatan luka bisa pakai sarung tangan bersih. Oke? Kemudian ini ada cairan tubuh yang infeksius tinggi, ingat ya, ada cairannya, ada darah, cairan mani, cairan vagina dan ASI. Ya, kita sampaikan kemarin bahwa orang yang ibu dengan HIV positif jangan sampai kena anaknya ASI. Ya, kita memikirkan adalah susu formula. Ya, tapi PPIA, ya, WHO mempunyai standar untuk preventive mother-to child transmission. Kalau dia nggak mampu susu formula, jangan sampai terciduk sekali pakai susu formula, pakai ASI terus. Kenapa? Susu formula ternyata menyebabkan iritasi, sehingga ketika ASI masuk, iritasi itu ada, langsung bisa menyebabkan virus HIV. Ya, gitu ya. Terus kemudian kita lihat ini resiko potensial, bahwa potensial ini bisa saja beresiko, ya, tapi presentasinya tidak seperti presentasi yang ada resiko tinggi. Ya, jadi kalau petugas kesehatan hati-hati, yang paling hati-hati adalah darah. Kalau ketika cairan mani dan vagina, berarti kita berhubungan dengan pengambilan sampel, dan itu tidak selalu. Kalau darah kita berhubungan selalu karena mungkin saja berhubungan dengan infus, mungkin berhubungan dengan needle stick injury atau tertusuk jarum suntik. Ya, itu sangat dekat sekali. Nah ini yang ada, jangan sampai muntah, reses. Ya, air liur terlihat apa? Kecuali terkontaminasi darah yang terlihat. Jadi kalau ada darahnya berarti ini semuanya menjadi resiko tinggi. Kenapa? Darahnya sebagai bagian yang mengkontaminasi sebelumnya. Oke, ya. Sehingga barrier proteksi apa yang kita harus lakukan? Udah jelas, mata kita ini mukosa sayang. Ya. Ketika dia nyiprat ke mata kena. Oke, karena ini bagian dari pembuluh darah Anda tuh banyak di mata. Makanya kenapa ada sakit kuning kelihatan, ya, kemudian anemia kelihatan karena pembuluh darahnya banyak di sini. Jadi kalau dia ada sesuatu yang membuat, ya, adanya bagian yang akan terlihat, ya akan terlihat di mata. Ya, anemia akan terlihat di mata. Oke, ya, masker, kacamata, sepatu tertutup, kan ada luka. Anda bisa memastikan tidak ada luka di kaki Anda. Ya, Anda bisa memastikan. Sehingga apa? Kita harus waspada. Makanya namanya kewaspadaan universal. Ya, plaster dan air. Ya, karena Anda tahu ada luka di dalam tubuh Anda, ya berarti Anda bisa proteksi dengan plaster dan air. Nah ini hal-hal yang akan kita persiapkan sebelum ke pasien, karena kita tahu pasien kita adalah pasien HIV. Ya, ini bukan stigma, tapi ini adalah sesuatu yang menjaga bahwa kita tetap bisa merawat pasien, tidak menghindarinya, tapi kita tetap menjaga
tolong. Nanti di semester besok semester 6 kita akan belajar. Kalau menolong orang, akan diri dulu. Ya, jangan akan menolong orang kemudian ada yang mati. Jadi aman diri dulu, aman pasien, aman lingkungan. Ya, baru bisa kita berusaha membuat pertolongan yang baik. Kita yang aman dulu, karena Anda sebagai penolongnya. Ya, ini salah satu yang akan menolong Anda. Proteksi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sarung tangan, menghindari dari darah, dari cairan tubuh, membran mukosa kulit Anda yang rusak, ya, membran mukosa pasiennya yang rusak, darahnya di mana-mana. Ini bisa membantu Anda dengan sarung tangan. Ini yang paling mudah, efisien ya, yang bisa membantu kita untuk berproteksi kewaspadaan diri kita. Ya, kemudian adalah kita melihat ada proteksi sarung tangan steril, non steril, dan rumah tangga. Berarti artinya kalau dokter bedah pakai yang steril. Yang kalau ada dia melakukan intervensi invasif berarti pakai steril. Kalau tidak invasif, ya perlakuan sehari-hari pakai bersih. Tadi kan ada nakes juga, tadi juga ada petugas kebersihan juga kan? Ya, dia pakai sarung tangan ke rumah tangga. Oke, nggak pakai pula dia sarung tangan yang bedah karena membuang uang. Nah, rumah tangga biasanya lebih tebal ya dibanding dengan penggunaan steril dan non steril karena plastiknya berbeda kan. Satu lateksnya yang tebal, satu lateksnya yang membuat enak bekerja. Ya. Kemudian proteksi kedua adalah masker. Percikannya masuk ke mulut, Anda melakukan perawatan luka, ya percikan darahnya, cairan bersih yang luka bisa masuk ke dalam mulut Anda. Nah ini bisa kita pakai proteksinya dengan masker. Ya. Kemudian ada Google atau kacamata. Google ini yang Anda bisa gunakan biasanya yang kita gunakan adalah orang mau lahiran. Udah masuk maternity kan ya? Nah, orang mau lahiran kita pakai Google tuh. Buat apa? Cairannya banyak loh. Keluar. Cairan ketuban dan lain-lain itu banyak sekali keluar dan itu bisa memproteksi dulu. Ya, kenapa tadi Anda punya mukosa di mata dan itu bisa saja kita percikan. Ya, oke, karena berisiko. Ya, langsung kena HIV. Jangan langsung berpikiran seperti itu. Nanti kita akan lihat ada yang kita lakukan. Kemudian ini adalah proteksinya dengan plaster sedang air ya. Kemudian untuk contoh mikroorganisme setelah 24 jam dari samping kawat. Itu kayak tangan kan? Tangannya tidak dicuci, masukin ke media agar, kemudian dibiarkan ternyata punya mikroorganisme. Berarti tangan Anda kalau tidak dalam cuci. Dan kita berterima kasih kepada corona. Karena corona kita memikirkan kembali untuk selalu cuci tangan dan hand sanitizer ketika kita harus makan. Ya, itulah kehidupan yang normal sekarang. Cuci tangan. Ya, oke. Kenapa saya lihatkan itu? Karena target saya adalah Anda paham. Ya, hand hygiene adalah hal yang masih membuat kita memproteksi kita dari beberapa virus, bakteri, jamur, protozoa, yang lain-lain ketika Anda menggunakan tangan tanpa harus membersihkannya ke rumah, bersih kaki dulu, bersih tangan dulu, baru makan. Makanan selama corona itu bagus ya, terjadi di keluarga itu bagus sekali. Belum masuk ke rumah, cuci tangan di depan dulu, cuci kaki di depan dulu, padahal zaman dulu udah diajarin sama orang. Dan menganggap remeh ketika corona datang, dia langsung menyadarkan kita kembali. Oke ya. Kemudian kita coba lihat pilihan alat pelindung sarung tangan untuk resiko rendah. Ya, ada juga apron. Tambah apron itu adalah sejenis jas lab yang seperti apa itu, tapi apron itu seperti celemek. Ya, gitu. Dia akan membuat dan itu bersifat bentukannya dari plastik sehingga ketika kena cairan dia tidak basah seperti baju. Kemudian resiko tinggi kemungkinan dengan cipratan sarung tangan ada pakai juga apronnya, ada kacamatanya, ada maskernya. Dan biasanya resiko tinggi ini kita lakukan di OKAR kalau perawatan luka. Ya, resiko rendah ketika Anda melakukan perawatan yang berhubungan dengan pemasukan obat. Ya, terus kemudian resiko sedang biasanya adalah pengambilan sampel.
dan perawatan luka. Ya, oke. Penularan HIV pada petugas kesehatan, lihat ya, walaupun angkanya di bawah 1, tapi ada. Paham maksud saya? Angkanya kecil Bu, ingat, tapi ada. Artinya tidak terbebas kita dari masalah ini. Ternyata perawat banyak yang HIV juga. Iya. Ya, dapat dari mana? Dari 3 hal. Perilakunya dia, HIV-nya berasal dari narkoba atau dari pasien. Ya, jadi apakah semua perawat dapatnya dari pasien? Ya, belum tentu. Kalau dia RSA juga dapatnya dari pasangannya. Kalau dia narkoba pun dapatnya dari narkoba. Dan saya dapat informasi nih dari BNN. Ya, karena kita mahasiswa kita sudah ada di BNN ya. Jadi saya punya informasi internal di BNN. Perawat banyak yang rehab. Ya, dan ternyata mahasiswa saya juga ada yang rehab gitu. Mahasiswa saya ya, berarti ada hubungan dengan Anda juga yang mungkin dia sudah selesai perkuliahannya atau dia sudah selesai alumninya, tapi mengabarkan bahwa ada yang dari perguruan tinggi dari kesehatan. Kejadian paparan terbuka ya saat menyuntik dan sesudah menyuntik. Akhirnya kita paham bahwa yang paling berisiko adalah setelah menyuntik. Ya, nah apa yang terjadi? Pertama adalah rata-rata 38% itu setelah menyuntik. Kenapa? Karena recappingnya tidak menggunakan recapping yang bagus. Ya, Anda setelah tusuk, habis itu kan ada tutupnya. Masukin begini, itu resikonya tinggi. Bagaimana harusnya masukinnya? Dengan satuan handle ya. Jadi dimasukin dan ditutup, tidak menggunakan kedua tangan. Tuh, kemungkinan terjadi dan itu yang terus menerus digalakkan oleh PPI. Ya, nih menutup ya atau recapping menggunakan dua tangan. Ya, harusnya orang handle recapping. Ya. Terus kemudian udah ditutup, ada yang membuat tanpa ditutup. Ya, terus letaknya juga nggak bagus. Kemudian yang terbuka tadi, potensial kenanya adalah bukan hanya pada perawat, tapi orang yang akan membersihkan. Ya, dia kena tertusuk jarum suntik tersebut. Berarti setelah limbah itu ada makna lagi untuk membuat penularan ke orang lain. Ya, walaupun di bawah 1%, ingat, tapi dia ada. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan kita semua berpotensi. Karena Anda adalah bagian calon perawat dan petugas kesehatan yang ada di lingkungan ini. Tusukan yang dalam, peralatan yang baru dipakai dari obat, terdapat darah yang kasat mata, berarti apa nih? Emang ada darah di situnya? Ya, bisa saja tertusuk tapi nggak ada darahnya. Tertusuknya kayak infus misalnya, infusnya ke atas, itu berisiko tapi dia kan darahnya nggak bersatu. Mungkin saja, itu masih mungkin ya. Namanya itu nanti kita akan lihat. Terdapat darah yang kasat mata, pasien case-nya dalam keadaan lanjut dengan CD4 yang rendah dan viral yang tinggi. Imunnya rendah karena virusnya jumlahnya banyak. Itu masuk dengan viral tadi. Oke. Kemudian kita lihat bersihan luka tusuk, sabun, bagaimana cara kita lakukan, bersihkan luka tersebut, memijat tidak mengurangi resiko. Ingat ya, disinfektan muka, jadi langsung kena. Kita kasih alkohol, cuci dengan bersih dengan sabun dengan alkohol. Selalu nanti terpercik mulut dan mata, mulutnya kita diperas, mata irigasi dengan melakukan udara fisiologis, hidung hembuskan keluar dan bersihkan dengan air ya. Dan laporkan kenapa? Habis ini ada penanganan. Di mana penanganan tersebut itu kita ada lakukan alurnya. Mereka harus ada pemeriksaan yang ditanggung jawab oleh PPI rumah sakit, ya, petugas untuk yang pengendalian infeksi di rumah sakit. Dan dia yang akan bertanggung jawab karena dia harus ada penggunaan obatkah, ya. Dan ini akan dibahas dalam pertemuan yang berikutnya. Karena akan panjang kita membahasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Baik, Bu, saya
seksual dengan posisi suaminya mengidap HIV, apakah dengan menggunakan kondom sebagai pengaman dapat mengurangi resiko terkena HIV? Oke, baik, ini adalah transmisi antara dua pasangan suami istri yang HIV-nya adalah suaminya. Dan bagaimana caranya kita meng-treat yang supaya tidak terjadi penyebaran? Apakah kondom menjadi salah satu jawabannya? Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Kira-kira pandangan Anda seperti apa? Apakah kondom menjadi satu solusi? Ya, coba gimana pandangannya? Kalau menurut saya dengan penggunaan kondom itu mungkin menurunkan resiko penularannya, karena secara tidak langsung saya dan Kamina tidak memasuki pada aturan pernikahan. Oke, baik. Jadi cairan dari sperma yang masuk ke tubuh perempuannya, ya, dengan si kondom tadi, ya, kondom adalah satu solusi. Tapi saya menekankan solusi yang paling bagus dan itu di samping dengan kondom, berarti kondom juga ya, adalah ARV. Kenapa? ARV membuat virus itu tidur, sehingga ketika melakukan hubungan seksual, CD4-nya dalam kondisi yang bagus, viralnya dalam kondisi yang bagus. Ya, walaupun ada, tapi dia tidak menciptakan sebuah kondisi yang membahayakan pasangannya. Artinya ini adalah salah satu kunci kita untuk melakukan pendekatan dengan pasien untuk supaya pasangannya sehat, Anda harus sehat. Kalau Anda harus sehat, berarti Anda harus melakukan ARV yang bagus dan pengontrolan diri yang bagus, makanan yang bagus sehingga Anda sehat, fit, dan Anda bisa melakukan hubungan seksual tanpa terlalu kecemas dan tetap pakai kondom. Oke? Ya? Kira-kira gitu penyempurnaan jawabannya. Sekarang, ya, ada pertanyaan lagi? Ya, giliran saya yang bertanya. Ya, kira-kira, ya, ketika Anda menjadi seorang perawat, ya, merawat pasien HIV, di mana pasien itu ada luka, apa alat pelindung diri yang Anda tentukan? Anda mau merawat luka pasien yang ada HIV positifnya, Anda sebagai perawatnya, apa yang dibutuhkan? Pertama itu kita pakai APD yang dibutuhkan, jadi pakai apron, sarung tangan, pakai Google, dan seperti juga masker. Oke, ya. Kenapa kita butuh lengkap? Jawabannya benar, kita butuh lengkap. Kenapa? Ini ada cairan, bisa saja nanti ada irigasi, ya, bisa ada cairan yang ditambahkan dengan darah. Nah tadi cairan tertentu tidak ada masalah kalau tidak ada darah, tapi kalau ada darah dia menjadi resiko tinggi. Oke, baik ya. Jadi ini ada menjadi satu bahan ya untuk evaluasi Anda nanti. Bahan saya akan masuk dalam evaluasi dan soal-soal ujian sehingga Anda harus bisa membahas dan membicarakan di rumah. Dan besok juga akan ada presentasi-presentasi ya yang sudah saya tugaskan kemarin, sehingga masih ada 3 presentasi lagi ya terkait masalah Ramza, ya, terus ada yang seks komersil, ada PSK juga, ada tentang HIV pada anak ya, terus yang apa lagi, satu lagi stigma kepada usia remaja. Jadi nanti kita akan bahas tugas tersebut dalam pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan sekarang saya tutup dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang baru muncul di rumah silakan disampaikan nanti ketika kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Segitu saja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahan-bahan nanti saya belum pernah masuk bahan kan ya. Semua bahannya ada di simak ya. Jadi nanti Anda download di simak Anda ya, untuk materi HIV semuanya bisa di-download di sana. Ya, untuk video pembelajaran saya juga ada pembelajaran di dalam YouTube. Nanti Anda bisa nonton di YouTube ini tentang ARV. Ya, saya sudah siapkan tentang ARV di YouTube. Dengan nanti saya kasih linknya, Anda bisa akses kapan aja. Dan buku di sana bahwa Anda perlu membaca, tinggalkan komen di sana supaya saya tahu bahwa siapa saja yang sudah menonton